Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak D dan juga Kak Dina atas waktu dan kesempatannya untuk kami kelompok dua bisa uh, untuk mewawancarai hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan. Lalu rekan-rekan kami ada Dia Ratu, ada Muhammad Faisal, Atia Tiara, Rachel Maira, dan juga Jasmine Lamia. Sebelumnya, terima kasih buat Kak Dina dan Pak Ade yang sudah meluangkan waktunya. Aku izin memulai wawancara hari ini ya. Yang pertama Oke. mungkin eh, boleh diceritain sedikit tentang Sosdelis ini, lalu mengapa sih memilih perusahaan dengan model franchise? Oke, sebelumnya makasih kita diberi kesempatan untuk memperkenalkan Sus Delis. Awalnya Sus Delis itu eh, ada di pusatnya di Depok. Kita bukan franchise sebetulnya, lebih ke arah kemitraan. Jadi kemitraan itu kita tidak perlu tiap bulannya memberi fee dari omset. Kalau franchise kan ngasih fee dari omset, ya net omset ya. Tapi kalau kemitraan ini kita nggak ada biaya lagi. Jadi biayanya khusus untuk investasi di awal. Dan untuk bahan-bahan kita juga ambil dari pusat semuanya. Dan nanti setelah kita apa kita order bahannya datang, terus kita baking, kita cetak dan tinggal dijual. Itu tentang Sus Delis. Kenapa milih? Kenapa milih Sus Delis? Karena kebetulan kita ada teman-teman ini nawarin Sus Delis karena lebih apa nggak terlalu memberatkan dan pangsa pasarnya juga masih besar karena kue susnya berbeda dengan kue sus yang biasa. Dan ini kalau untuk ininya Papa Bread ya. Kalau untuk premiumnya ya. Oh, Iya, bread papa itu seperti bread papa. Nah, ini kita ownernya ini membuat sus delis ini dengan harga yang terjangkau agar semua bisa merasakannya dan alhamdulillah respon dari customer semuanya bagus. Oke, terima kasih Pak D atas jawabannya. Jadi, Sosdelis ini lebih ke arah kemitraan ya, jadi nggak perlu memberikan fee dari omset yang didapatkan, jadi cukup kayak investasi aja di awal untuk pusatnya gitu. Betul. Oke, nah tadi kan Pak D mengatakan bahwa sus ini beda dari yang lain. Kira-kira boleh dijelasin nggak apa sih yang membedakan Sosdelis, terutama Sosdelis Harapan Indah ini dari kompetitor di persaingan? Kita sus delis ini berbedanya karena di luarnya tuh susnya itu tetap crunchy ke Korean ya. Khusus ke Koreaan, isinya tuh flanya itu dingin. Kalau dimakan itu kalau ditaruh di freezer jadi kayak es krim, tapi tetap crunchy di luarnya. Beda dengan sus-sus yang lain. Kalau sus yang lain Nggak eh, ada topping nggak atasnya. ada topping atasnya dan varian rasanya juga rata-rata masih Sedikit. sedikit. Kalau kita ada 9 rasa. Jadi kue sus ini, sus delis ini dibilangnya kue sus kekinian. Banyak orang yang penasaran. Terutama kue sus delis ini yang banyak yang suka ya Gen Z lah. Kalau untuk yang sepuh-sepuh agak kurang karena dingin, nggak kuat gitu. Oke, jadi kue sus ini lebih ke arah Korean food gitu ya, maksudnya lebih Betul. gaya-gaya style Korea, terus juga karena lebih kekinian gitu, jadi yang lebih suka itu peminatnya itu mayoritas dari Gen Z. Ya. Nah, karena mayoritasnya dari Gen Z, mungkin karena Gen Z juga sangat apa ya, sangat berhubungan gitu ya dengan sosial media dan produk-produk digital lainnya. Kira-kira digital marketing apa aja yang udah digunakan oleh Sosdelis Harapan Indah ini dalam melakukan promosi? Eh, Gini, kita ada di IG, tapi kebetulan IG kita sekarang lagi belum diupdate lagi karena ada sesuatu hal. Tapi kita selalu update di WA status untuk Iya. nomor HP HP hotline-nya Susdeli Sarapan Indah. Kita selalu Itu update di situ.
untuk para customer, dan kita juga dibantu sama pusat untuk iklan di radius 5 kilo dari titik FBS. ya iklan FB Ad di radius 5 kilo dari titik Susdelis. Dan alhamdulillah dengan iklan itu kita bisa dapat menjangkau customer-customer baru yang banyak penasaran juga. Nah, dari situ untuk iklannya itu kita cara berbayarnya cuman 10% dari eh, nilai closing. Misalnya selama seminggu itu kita diiklanin dapat nomor WA, misalnya di WA masuk, nomornya masuk tuh misalnya 60. Biasanya closing 5. Nah, closing 5 itu dinominalkan misalnya 200.000. Nah, kita cuma bayar 10%-nya. Itu yang kita kasih ke pusat. Itu sangat ngebantu banget dengan iklan itu. Terus ada juga kadang-kadang ada iklan juga kita lewat di pusat itu ngasih lewat GoFood. Nah, kalau udah pusat ngasih iklan di GoFood, biasanya akan selisih harganya akan disubsidi sama pusat. Kalau selama ini sih saya main di iklan di GoFood sama di Grab belum, karena biaya iklannya lumayan mahal. Ini pernah ya? Iya pernah, cuman iklannya agak mahal karena seharinya itu dengan 50.000 juga cuman dapatnya sedikit, Nggak ngaruh. nggak ngaruh itu. Dan sekarang kita paling kasih diskon untuk online di GoFood. Tapi akhir-akhir ini kita nggak kasih diskon karena ada beberapa customer yang loyal dari GoFood itu udah besar banget dapatnya. Karena kita kalau untuk online itu dipotong 20% GoFood dan Grab. Sementara kalau Shopee kita kena 26%. Itu aja sih yang kita pakai. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ade. Mungkin selanjutnya dari rekan saya ingin lebih mengulik mengenai Instagram dan juga pemasaran melalui Gojek atau aplikasi online. Oke, baik. Terima kasih kepada Jasmine. Mungkin aku izin lanjut untuk sosial media kali ya. Nah, kan kita juga udah lihat nih di akun Instagram Sosialis dari Harapan Indah ini dulu cukup aktif. Dan tadi juga sudah dikatakan bahwa sekarang ini kurang aktif lagi. Kalau boleh tahu, apa sih alasan dari ketidakaktifan Instagram tersebut? Oh, gini. Tidak aktifnya karena gini, waktu itu saya dibantu sama Kak Dina untuk Megang akun. megang akunnya. Sekarang karena Dina kesibukannya kuliah dan saya juga ada pegang usaha yang lain, jadi akhirnya cuman update-nya di Nggak. WA aja dan iklan dari pusat. Dan juga keterbatasan ide buat kontennya. Iya. Mm-mm. Sebetulnya kita bisa ambil dari pusat itu IG konten-kontennya bisa tinggal diambil. Cuman kadang-kadang kalau kita cuman ambil-ambil gitu dari pusat, karena kan Susdeli setiap cabang Iya, punya jadi nggak ada IG masing-masing. jadi nanti nggak ada ciri khas cabang Harapan Indahnya gitu. Kali itu aja. Oke, berarti emang karena ada kendala kecil juga kali ya. Kalau Hmm. gitu dilanjut, kira-kira seberapa besar sih peran media sosial khususnya Instagram dalam mendukung pemasaran sosialis di Harapan Indah selama ini? Besar banget ya. IG kan karena FB Ad itu biasanya nyambung juga ke IG ya. Hmm. Dia sambungnya ke IG. Nah, itu cukup besar banget dengan adanya iklan di FB Ad. Nah, itu nyambung ke IG. Nah, biasanya orang banyak yang DM. Banyak new customer yang DM, tanya-tanya. Nah, di situ ada yang closing, ada yang nggak closing. Dan kalau misalnya mereka DM, kita biasanya lebih ke arahkan untuk ke hotline nomor Susdelis WA apa Harapan Indah. Jadi kalau kalau untuk nomor hotline itu akan responnya lebih cepat dibandingkan dengan IG atau FB. Oke, berarti kalau misalnya dari IG ataupun Facebook itu berpengaruh lumayan besar kali ya ke. Ya, betul. Nah, kira-kira ada nggak sih rencana untuk mengaktifkan kembali Instagram atau mungkin Facebooknya gitu, atau beralih ke platform lain gitu? Karena kan tadi juga sudah dijelaskan kalau pemasaran melalui sosial media ini berpengaruh besar gitu. Rencana sih ada kita untuk untuk mengupdate IG, karena sebetulnya teman-teman yang lain juga harusnya mereka juga pada
membiasakan setiap harinya tuh update IG. Nah, cuman di cabang Harapan Indah aja yang belum aktif banget karena keterbatasan SDM-nya lah kan, gitu. Oke, kalau gitu mungkin cukup dari sosial media, mungkin bisa dilanjut ke rekan aku lainnya untuk promo di aplikasi Gojek ataupun Shopee Food. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya mungkin aku izin untuk melanjutkan bertanya terkait dari di ojek online ya. Nah, tadi kan sempat di-mention nih kalau misalnya Stelis ini itu hadir dan menggunakan platform ojek online. Nah, bisa nggak sih dijelaskan gimana sistem biaya promosi dan juga diskon di platform ojek online sendiri dari Susdelis? Untuk yang di Susdelis yang di online di shop kita ada 3, ada Shopee, Grab, dan Gojek. Itu kita masing-masing pada awalnya kita masing-masing itu kita kasih diskon sekitar 5% atau sampai 10% dari nominal yang sudah kita up 20%. Nah, setelah itu kita dapat diskon. Nah, kebetulan kalau di Harapan Indah ini lebih banyaknya offline. Jadi online-nya tuh jarang banget di sini. Sekarang bisa dihitung dengan jari. Banyak kan orang karena dari IG sama FB Ad itu orang banyak yang datang atau WA langsung dan membandingkan harganya kok lebih mahal dibandingkan dengan offline. Akhirnya banyak kan orang beli offline gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar yang dirasakan dari Susdelis Harapan Indah ini dalam menetapkan harga produk di ojek online agar si Susdelis ini itu tetap menarik dan bisa bersaing gitu dari kompetitor di platform ojek online. Tantangannya ya kita harus lebih banyak variasi-variasi, misalnya dengan harga, contohnya kita kasih harga bundling. Bundling itu kita misalnya dengan beli 10 pieces plus 5 harganya misalnya 200 ribu, kita akan diskon menjadi 180. Itu biasanya lebih banyak orang akan tertarik Kalau di ojol, di ojol begitu. Kita sempat melakukan itu, tapi sekarang kita nggak melakukan lagi karena ada beberapa diskon yang dari dia karena pemakaian loyal di online, misalnya contohnya Gojek itu mereka satu orang aja bisa dapat diskon sekitar 20.000 sampai 50.000, dan kita akhirnya nggak ngasih diskon lagi karena kalau setelah potong itu harganya di bawah offline. kita yang nanggung gitu. Iya, kita yang nanggung. Ya, jadi misalnya harga 100.000, mereka dapat diskon dari Gojek itu 30.000, udah 70.000. Belum lagi kita dipotong 20% dari Gojeknya. Akhirnya harganya bisa aja hampir ke harga pokok atau di bawah offline. Harusnya kan harganya lebih tinggi di atas offline. Gitu. Ya, berarti kalau dari untuk memberikan diskon dan promo di platform ojek online ini kurang signifikan ya terhadap dan memberikan peningkatan penjualan dari Susdaily sendiri. Sebetulnya sih signifikan, cuman tadi yang kendalanya satu, karena akhir-akhir ini ada beberapa diskon yang di luar prediksi kita. Jadi kita kalau misalnya contohnya kita kasih harga 150.000, kita kasih diskon 10%. Nah, mereka dapat lagi 30.000, terus belum lagi dipotong 20%, lama-lama habis. Makanya kita sekarang untuk saat ini kita nggak lakukan itu. Nggak ngelakukan, karena lama-lama kita jadi jual modal, bukan nggak jual untung. Sebetulnya signifikan dengan adanya itu. Orang setiap saya buka itu, kadang-kadang kan saya lebih banyak ke offline, karena online-nya itu saya sering tutup. Yaitu sekali dibuka orang dapat diskonnya banyak, ngambilnya besar. Nah, cuman saya hitung-hitung lah, kok ini lebih tipis banget gitu. Jadi, kalau untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi dari Susdelis untuk menyiasati hal tersebut itu gimana? Untuk nyiasatinya ya kita mungkin akan bikin promo-promo lainnya, seperti misalnya bundling
Terus atau kita up dulu harganya, terus kita kita diskon lagi gitu. Tapi kalau untuk yang saya lihat kalau di aplikasi Grab itu dia kelihatan banget bahwa kalau itu ada customer baru atau enggak. Dia ada aplikasinya yang khusus dia, jadi kelihatan itu ini customer baru atau existing customer. Gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari aku. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan? Oke, aku izin lanjutin lagi ya, Pak D. Boleh, silakan. Oke, jadi aku boleh tahu gak kira-kira Susdelis ini itu udah berdiri sejak kapan? Kemudian mulai beroperasional dari kapan? Terus mulai melakukan strategi digital marketing itu sejak dari tahun berapa gitu? Oke, untuk yang di pusat kurang lebih berjalan 6 tahun yang lalu. Kalau saya untuk Harapan Indah ini baru hampir hampir 2 tahun di Oktober. Kita di Oktober tahun 2024. Berdirinya 2023. 23. Iya, 2023. Iya, kita hampir 2 tahun. Dan kita dari awal emang selalu andalan kita digital marketing. Karena dari pusat mintanya kita semua harus digital marketing. Lebih fokusnya ke online. Karena kalau nggak gini, nggak semua orang tahu dengan adanya Susdelis. Nah, dengan adanya digital marketing kayak FB Ads itu, semua orang pada penasaran. Mulainya sama dari awal. Kalau untuk digital marketing itu kita FB Ads itu kira-kira setahun yang lalu. Jadi di cabang Susdelis Harapan Indah. Jadi tadinya setiap cabang punya program untuk masing-masing mengiklankan di medsos, tapi akhirnya karena dengan biaya yang agak mahal, tapi yang timbal baliknya itu nggak signifikan. Akhirnya dibantu sama pusat. Karena kan untuk iklan itu ada pilihannya. Makin besar itu dia makin daya jangkauannya makin banyak. Misalnya kayak kita satu hari itu 200.000 itu bisa menjangkau 2.000 orang. Tapi dengan kita 50.000, kita paling cuma menjangkau 100 orang. Dan dari 100 orang itu belum tentu juga akan closing. Paling maksimal itu closing sekitar 10%. Itu udah bagus. Oke, mungkin karena usaha ini sifatnya kemitraan dan juga ada tim pusat gitu ya yang membantu dalam kegiatan operasionalnya. Apakah dari pusat itu memang punya kebijakan terkait pemasarannya sendiri, terus juga mungkin ada edukasi terkait pemasaran kah dari pihak pusatnya? Edukasi ada, kita cara untuk marketingnya kita biasanya untuk sebulan sekali kita diadakan meet up para cabang itu akan untuk istilahnya mereview kejadian-kejadian yang terjadi di cabang-cabang, dan kita juga akhirnya ada masukan-masukan yang kita bisa kita ambil. Misalnya ada di cabang lain ada istilahnya ada kasus seperti ini, case seperti ini, kita bisa bisa sharing gitu. Jadi dari pusat itu selalu kita dibimbing supaya ada cara ininya dengan digital marketing. Oke, baik. Nah, mungkin dari Susdelis Harapan Indah sendiri mungkin mempunyai kayak apa ya tantangan dan problem gitu ya di bidang digital marketing. Nah, mungkin kalau dari Pak D dan juga Kak Dina dalam menghadapi tantangan digital marketing dan biaya operasional itu strategi apa sih yang sedang atau akan dijalankan selanjutnya oleh Susdelis Harapan Indah? Tantangannya ya kita sekarang ini kita harus mengalokasikan dalam setiap bulannya itu untuk biaya iklan di luar iklan yang sediakan ada pusat. Dan kita juga kadang-kadang dengan ada juga promosi-promosi yang kita di luar iklan itu kita promosi, misalnya kita kasih ke komunitas, misalnya ibu-ibu pengajian atau ada arisan. Dengan itu otomatis kita akan ada promosi dengan sendirinya.
Dan kita juga rencana sih pinginnya untuk mengalokasikan biaya iklan yang setiap bulannya. Cuman ya itu karena dari iklan yang kita kita bikin iklan sendiri itu belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau saya lihat masih lebih efektif kan yang dari pusat dengan biaya yang ringan tapi kita bisa dapat maksimal. Dan dari apa istilahnya dari nomor yang kita dapatkan biasanya itu ada closing dan kita akan follow up terus ke mereka. Dan untuk yang new customer, kita akan istilahnya saya akan ini menjaga komunikasi, misalnya kayak Kasih promo terus ya. kasih promo dan kadang-kadang juga misalnya mereka bikin status ada anaknya ulang tahun, kita akan ucapkan. Jadi seolah-olah jadi kita akan jadi ada personality yang jadi kita nggak sekedar cuman customer dan pembeli apa penjual. Nah, mereka kadang-kadang dengan begitu merasa kayak dihargain. Dari hal kecil aja saya kadang-kadang suka buka lihat statusnya, saya lihat, oh saya ucapin gitu. Kalau misalnya sedang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Itu dengan interaksi begitu aja mereka juga udah senang banget. Akhirnya mereka akan repeat order biasanya. Dan mereka akan ingat begitu, misalnya eh, ada mau jenguk orang sakit, oh ini mendingan susdelis saja yang dikasih gitu. Ini beda dari yang lain. Jadi ke interaksi itu yang saya lagi bangun. Dan setiap ada orang yang beli, kita akan ucapkan terima kasih. Mungkin itu sesuatu yang kelihatannya ringan, tapi besar banget. Orang merasa dihargain karena kita sudah membeli di tempat kita gitu. Ya, jadi membangun interaksi dengan customer terus juga ngucapin makasih kalau kepada customer itu sangat penting ya. Jadi mereka selalu ingat dengan Sosdelis Harapan Indah ini. Oke, keren. Betul. Jadi kita juga kadang-kadang kalau untuk apalagi misalnya kayak eh, perayaan Idul Fitri, kita akan ucapan gitu. Dan itu mereka senang banget. Misalnya ya saya sering banget sih saya buka-buka WA gitu, saya lihat anaknya lulus terus dia berdoa, saya cuma ngucapin amin, dia udah senang banget gitu. Habis itu dia, oh ya saya mau pesen kuenya gitu. Dengan berinteraksi seperti itu, jadi yang saya jaga interaksinya. Oke, jadi Pak D selalu menjaga interaksi gitu ya, selalu kalau ada Betul. ucapan gitu selalu diucapin. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak D, kira-kira apa sih harapan Kak Dina sama Pak D ini terhadap perkembangan bisnis ke depan, terutama dari sisi pemasaran digitalnya? Harapannya kita sih kita akan semakin luas untuk pencapaian dari digital marketing, terutama untuk update-nya IG. Itu terus terang saya juga belum bisa banget untuk IG-nya, untuk update-nya, terutama dari waktu dan keterbatasan yang lain. Itu saya juga pingin sih. Itu nanti pinginnya kita kan akan berkembang terus. Dan alhamdulillah juga dengan digital marketing kan eh, kita lebih banyak orang yang lebih tahu Susdelis. Biar ada yang malah ada yang bilang viral di TikTok, padahal kita nggak pernah iklan di TikTok. Mungkin ada cabang lain yang iklanin di TikTok, akhirnya lah cari cabang terdekat, imbasnya ke kita. Saya dibilang ini viral di TikTok, saya bingung. Saya bilang orang saya kita nggak pernah iklan di TikTok. Saya ternyata ada cabang lain. Saya pas lagi weekly monthly meeting itu, oh ini cabang ini yang bikin ini TikTok, terus cari cabang lain gitu. Dan alhamdulillah customer kita tuh kadang-kadang dengan interaksi itu mereka kadang-kadang suka update di status WA. Nih beli beli kue sus kekinian, nah, akhirnya teman-temannya pada ngeliat ikut beli, atau kalau enggak di ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, "Kok beli di mana itu gitu." Di ini juga kadang-kadang juga ada kayak gereja gitu juga pada datang, ini saya pernah nih dikasih gitu. Dari situ secara nggak langsung ada iklan yang tersembunyi lah istilahnya gitu. Dan kita berharap sih kita akan maju terus. Nggak akan apalagi dengan adanya IG ini kita harusnya sih emang lebih aktif begitu. Oke.
Oke, jadi dari Pade harapan itu semakin luas gitu ya pemasarannya, jangkauan pemasarannya, jangkauan pembelinya juga semakin luas, terus juga akan terus maju ke depan ya. Betul. Dan ini juga untuk di apa untuk FYI aja. Jadi Susdelis itu kita punya jarak. Jadi untuk setiap cabang itu dikasih jarak minimal 5 kilo. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Dan kenapa sekarang ada cabang banyak di daerah di Jabotabek terutama itu untuk mengatasi salah satunya ongkir. Jadi misalnya kayak eh, ada yang mau pesan di daerah Harapan Indah, sementara dia ordernya ke Depok. Nah, itu akan dilempar ke Harapan Indah. Kita akan ada cross selling. Jadi istilahnya ownernya itu ingin supaya semua orang bisa menikmati dengan ongkir yang murah. Tapi kadang ada juga orang yang nggak lihat, pernah ada yang waktu awal-awal Susdelis masih beberapa cabang itu harga ongkirnya itu lebih tinggi daripada satu box Susdelis, pernah ke Kerawang atau kemana. Harganya 90 sementara Susdelisnya harganya cuma 85. Dan orang akan nyoba. Oke, berarti di Yesus Delis ini ada kayak pro sharing, jadi kalau misalkan beli itu akan diarahin ke cabang terdekat gitu ya? Jadi bukan kalau cross, iya. Jadi gini, cross selling itu kita itu jadi modelnya cross selling. Misalnya saya sama cabang Jakarta Barat. Kebetulan si Ratu beli. Nah, karena kalau dari Harapan Indah dikirim itu ongkirnya akan besar. Saya pesan ke Jakarta Barat. Nah, kita akan dapat fee dari Jakarta Barat. Jadi fee-nya dibagi dua. Dan yang akan ngirim jadinya Jakarta Barat karena Jakarta Barat itu dia yang proses dari mulai pembuatan sampai pengiriman. Oke, terima kasih infonya Pak D dan Kak Dina. Baik, aku izin kembalikan ke moderator ya, Raihan. Terima kasih Kak Dina dan Pak D. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Jasmine dan teman-teman semua. Dan itu juga menjadi pertanyaan terakhir kami untuk wawancara malam ini. Kami ingin mengucapkan baik-baik terima kasih kepada Pak D dan juga Kak Dina atas ketersediaan waktu kami untuk bisa mewawancarai Safdelis. Nah, sebelum kita mengakhiri, kami boleh untuk dokumentasi dulu nih Pak D dan Kak Dina untuk hasil wawancara kami. Boleh, silakan. Boleh teman-teman dibantu untuk dokumentasinya? Saya bantu dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sekali lagi Pak D dan Kak Dina atas ketersediaan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan kami selama wawancarai. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Kata gue jangan kayak gitu juga. Maksudnya gabung juga nggak apa-apa, cuma jangan. Jadi kan konten itu yang ada yang video yang pertama, terus yang kedua itu yang kayak begini. Nah, pertama mungkin yang kedua, soalnya belum masuk, belum di sini belum masuk. Baik, halo, selamat sore Kak Dina. Gimana Kak Dina kabarnya? Kenapa? Gimana kabarnya Kak Oh, Dina? ya, alhamdulillah baik. Jasmine gimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua baik Kak kabarnya. Oke. Oke, mungkin karena kemarin udah ada konten yang kita bikin bersama dan juga udah kakak upload gitu di Hmm. Instagram. Gimana tuh Kak reaksi penonton atau mungkin feedback dari Kak Dina sendiri atau mungkin Kak Dina ada kendala kah? Untuk feedbacknya kita sama ini semenjak ngupload ya itu lebih banyak dari TikTok. Kayak orang tahu dari TikTok terus datang ke sini gitu. Oke, Terus kalau kalau untuk gimana Kak? kenapa? Tadi Kakak boleh dilanjutin dulu aja. Ah, kalau untuk kendalanya sih eh, jam-jam uploadnya gitu ya. Kadang suka bingung gitu mau uploadnya kapan biar rame. Sih, kendala itu ya sih.
Oke, kalau dari kayak proses produksi videonya ataupun pengeditannya atau uploadnya mungkin dari kakak ada kendala atau aman-aman aja kak? Untuk ngeditnya sih kadang ya, karena kan ngedit tuh nggak sebentar, terus eh nggak langsung jadi, butuh waktu yang lama. Jadi itu sih harus ada spare waktu buat ngeditnya. Ya berarti emang kayak kendalanya di waktu gitu ya kak. Iya, Ya, mungkin selanjutnya kita mau lihat nih kak engagement dari video-video yang waktu itu kita bikin bareng-bareng. Dari oke. kakak boleh boleh nggak kak memperlihatkan gimana sih kak engagement kita, engagement dari Susdelis selama kita buat Oke. konten. Coba sebentar ya, aku cari dulu. Oke kak, Ini untuk konten yang terakhir atau gimana? boleh Atau kak dari selama kan kita kemarin udah upload 3 video ya kak, mungkin boleh dilihat satu-satu kak. oke, sebentar. Kalau dari kamu sendiri, Din, kalau misalkan Mm-mm. jam upload yang menurut kamu efektif dan kamu pas lagi senggang itu di jam berapa? Malam sih sekitar 10 atau jam 9. Kalau Atau kemarin kan yang berdasarkan apa yang engagement Instagramnya itu mm-mm. yang kemarin aku minta itu kan di jam 6 ya yang paling ramenya. Ya, Berarti nanti ke depan kamu mau ngikutin di jam 6 itu atau emang sesenggang kamu? kalau itu ngikutin sih Oke, biar rame. oke. Ini aku coba share screen ya. Kelihatan nggak ya? Nggak Wait, wait, wait. Aduh, kecil ya. nggak apa-apa kelihatan kok. Gede Aman kok. kok kak, kelihatan. Kelihatan Sorry. kok. Oke. Di aku soalnya Oke, ketutupan. oke. Oke Bentar. Kak, mungkin dari Raihan mau ada bantuannya kah untuk menganalisis professional dashboardnya ini? Ini di view dulu ya. Oke, oke, boleh yang berarti Oke. banyak banget ya Kak ini non-followers yang masuk ke tayangan video dari kita. Iya, benar. Kalau kita Oh, lihat di sini, sekitar 89%. ya berarti bukan cuman followers Susdelis doang ya Kak yang nonton Iya, ternyata. benar. Menurut aku berkat ininya sih hashtagnya. Jadi dia ngebantu banyak engagement lagi kan. Iya betul. Boleh tolong di scroll Kak. Terus, Karena ini ya Kak, kita pakai hashtag kayak lokasi gitu, mm-mm. jadi citiesnya juga udah jadi terfilter gitu ya Kak, orang-orang kayak yang deket sama Susdelis Harapan Indah yang reach Iya, ke akun akun Susdelis. iya benar. Oke, Lebih banyak Jakarta ya, karena kalau pesanan juga lebih banyak ke arah Rorotan, terus Cakung, tuh. Lebih banyak ke sana juga sih. oke. Kalau dari segi sebelahnya itu Kak yang sebelah cities Oh, itu ini kayak top ini tentu ya. countries Indonesia. Boleh kalau lagi Kak boleh digeser lagi. Untuk Wow, ini umurnya. ternyata, wow, ternyata kan sus dari sini kan awalnya kan buat anak muda gitu ya Kak. Maksudnya kayak Hmm, eh, iya. anak-anak muda karena kan makanannya makanan kekinian. Tapi ternyata kalau untuk akunnya ini yang nge-reach itu justru orang-orang yang 35 tahun ke atas gitu ya Kak. Iya bener. Yang mesen juga rata-rata kebanyakan ibu-ibu. Terus ada juga nenek-nenek, kadang bapak-bapak. Kalau anak muda tuh jarang sih, lebih ke GoFood ya mereka ngincernya. Kalau untuk pesan by WA gitu, kebanyakan ibu-ibu. Oke, mungkin boleh digeser lagi Kak. Oke, gendernya.
Oke, ini genre kebanyakan perempuan gitu ya. Maksudnya karena Iya, mungkin perempuan lebih sering stalk tentang hmm, food vlog gitu-gitu. ya, dan perempuan kan suka manis-manis kadang tuh ya. Iya, betul. Oke, Oke. ini profession. Tapi ini hijau sih, kalau misalnya kayak naik semua gitu ya, mulai dari visitnya, Iya, terus benar. linknya juga ada yang tab-nya juga lumayan banyak, ini ada 51. Terus ada yang tab itu apa sih yang kakak tulis alamat di bio itu Oh iya, eh, Google banyak juga Maps-nya. ya yang tab Mm-mm. yang tipo gitu ya. Iya, benar. Kita kan juga Iya, buat apa tuh namanya? Yang kumpulan link itu di bio. Nah, itu. Linktree. Iya, Linktree. Nah, itu juga banyak yang nge-tap. Ya, betul. Sekali ini ada 51 orang yang. Oke, mungkin dari Raihan, gimana Raihan dari analisisnya? Kalau dari aku kan sebelum kita memegang akunnya uh, cukup naik pesat ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, Reelsnya itu di angka berapa ya? Kan ini ada kenaikan jadi 92%. Kalau boleh tahu sebelumnya kira-kira apa? Dina tahu nggak? Kenapa? Maaf Oh, banget, suara, suaranya kurang jelas, sorry, aku kurang dengar. kurang kedengaran banget ya. Iya, Ya, coba keresek-keresek gitu. earphone-nya sebelahnya ditaruh di mulut. Kita dulu ya. Maaf banget ya. Nah, kedengaran nggak suara aku? Sama lagi. Iya, masih agak sama. Coba diulang aja lagi. Mungkin agak keras. Halo, kalau menurut aku kan, halo, kedengaran nggak suara aku? Ada. Oke, kalau dari aku untuk keseluruhan juga selama memegang akunnya Kadina juga menaikkan pesat ya. Kalau boleh tahu sebelumnya yang di risk itu di angka berapa ya Kak? Kita uh, uh, setelahnya kita 92%. Kalau boleh tahu Kadina tuh nggak sebelumnya itu di angka berapa? eh Sebentar. Aku kayaknya sebelumnya kurang tahu ya berapa. Karena aku belum ngeliat sebelumnya. Boleh ke Terus itu nggak? Maksudnya ke apa yang lain. kemana? Boleh Oh close ya, dulu, boleh close boleh. bagian ini. Oke, Ya, boleh yang interaction. interaction. Oke, boleh. Oh, boleh. Nah, kalau misalnya kakak mau lihat nih, Oh kalau ini ya. misalnya ya, tuh. Oke, Boleh coba. yang 3 bulan sebelumnya, ada tulisan 3 bulan ya kalau nggak salah. Iya, ini Ya, update. 93%. Oke, nah ini kakak bisa lihat nih kalau misalnya kenaikannya kayak selama 6 enam bulan kayak misalnya followersnya 25%, juga nol Mm-mm. followersnya 74%. Nah, kakak bisa kayak melihat nih kayak misalnya bisa analisis kenaikannya berapa persen dari 3 bulan terakhir. Iya. Boleh scroll ke bawah nggak? Apa? Boleh scroll ke bawah. Oh, oke. Mau banget ya kan suaranya Ya, nggak apa-apa, kurang. nggak apa-apa. Ini bener. Ya, nah itu kakak juga bisa lihat tuh kayak misalnya interaction, kayak bisa boleh chat yang top reels di all. Oke. Yang nah itu tuh selama 3 bulan kan kakak belum upload apa-apa ya, dan tiga Mm-mm. bulan itu baru upload yang kita ini bisa nih ngeliat Kemarin. engagementnya kayak misalnya di views berapa yang naiknya paling besar. Nah itu kakak bisa nih kayak misalnya kan yang views paling besar tuh yang eh apa tuh ya yang Yang namanya terakhir. yang Yang iya yang ketinggalan. terakhir. Nah kakak bisa ngikutin kayak misalnya bisa kayak updatein lagi tapi dengan konteks yang sama gitu kak. Oke, baik, baik. Oke, boleh close lagi kak. Oke. Boleh kak kalau suaranya agak kecil, agak-agak Iya, nggak gendut. apa-apa kok. Boleh scroll lagi kak. Udah Oh nggak udah ya, ada. iya. Iya. Boleh close kak. Ada lagi kalau saya yang di bawah close. Oke. Ke new Nah itu followers. tuh, ya betul. Coba pencet deh kak. Nah itu kak bisa dibandingin tuh kayak kenaikan
perbedaan dari Juni, misalnya kenaikan berapa persen itu kan di Juni tanggal 11 kayak naik 4%, 4 Mm-mm. follower. Ya, itu kakak bisa Mm-mm. analisis tuh kayak kenaikan 3 bulan terakhir berapa follower gitu. Jadi Oke. dari aku ya sih gitu aja untuk kayak kalau misalnya kakak nanti mau lihat lagi nih, mau nganalisis IG-nya South Delhi itu kayak gimana, boleh bisa lihat dari IG kayak gitu ya kak. Oke. Baik. Oke dari aku udah boleh ke Terima kasih. Jasmine. Terima kasih Kak Dina. Iya. Kasih juga. Ya, berarti kalau kita lihat dari Reels 3 yang kita udah buat bareng-bareng, itu emang orang-orang kayaknya lebih suka, apa ya, kayak konten-konten yang menarik gitu ya, yang Iya, kemarin yang lucu, ketinggalan. yang Jadi promosinya apa ya, ditutupin sama hal-hal yang unik dan lucu iya gitu kan. benar, benar. Jadi kan penonton juga terhibur juga ya, Betul nggak banget sih. bosen gitu nontonnya. Iya, karena juga ada narasi yang lucu-lucunya gitu. Iya, Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, dari Ratu, Faisal, Atia, atau Ayah, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin saran-saran yang kalian mau kasih ke Susdelis, atau konten selanjutnya mungkin? Aku boleh mungkin ini aku cuma soal yang tadi katanya kan kakaknya ada spare waktu tuh di jam 9 jam 10 ya. Sedangkan kayak iya. kalau misalnya untuk kayak orang-orang aktifnya di IG itu baru di jam 6 gitu paling rame. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya kakak merasa di jam 6 itu terlalu sibuk tapi jam ramenya malah jam 6, kakak bisa Mm-mm. tuh dari sehari sebelumnya jam 9 jam 10 kakak udah siapin semua aspek yang perlu diupload besoknya kayak Mm. copywritingnya, terus kayak yang buat captionnya itu, terus sama kayak kontennya udah jadi nanti kakak tinggal pas di jam 6 kakak tinggal upload dengan copy paste aja gitu. Jadi nggak terlalu Oke, makan banyak waktu. Kalau dari aku benar. gitu sih. Mungkin kalau dari yang lain ada. Oke. Oh, terus kalau misalkan konten yang eh, dicari itu kayak terlalu susah untuk diikutin, kayak misalkan kan kakak kan di situ SDM-nya cuman Hmm. kakak yang mau diajak bikin konten ya. Kemarin Pak Ade sama ibunya nggak mau ikut masuk ke Iya, kamera, jadi iya bisa benar. dicari konten yang cuman di videoin pakai Lightroom yang kemarin itu yang ada Stanfordnya itu. Jadi kayak misalkan Mm-mm. bikin vlog masak apa pas lagi bakingnya gitu mungkin kan, jadi kan kayak cuma bisa pakai satu orang juga udah cukup gitu maksudnya. Iya. Terus kemarin dari dosen kita juga ada saran buat live TikTok Kak. Oh iya, orang-orang juga kemarin pada nyaranin, tapi kita bingungnya tuh kan kita produknya tuh nggak yang selalu ada gitu ya, maksudnya kayak eh sehari cuman beberapa gitu ya. Nah kalau live TikTok kan juga dia apa sih, barangnya harus selalu ready atau enggak pengirimannya ya. Jadi agak bingung sih sebenarnya. Oh iya paham paham. Jadi Mm-mm. kayak barangnya kan kayak PO gitu ya. Misalkan pesannya malam ini nanti baru besok pagi bisa diambil gitu kan ya. Ya sebenarnya bisa ready juga, tapi takutnya tiba-tiba kayak ada yang musim banyak banget nih. Sedangkan kita nggak ready segitu, jadi takutnya agak begitu sih. Oke, aku izin masuk ya, Kak. Mungkin kalau Iya. dari aku sendiri, adanya live Mm-mm. itu tuh nggak harus untuk menjualkan produk gitu. Mungkin kakaknya bisa kayak meningkatkan interaksi ke audiens. Jadi Hmm. di audiens TikTok ini yang belum tahu soal Susdelis, karena kakaknya ada live nih, terus kayak menarik gitu bikin produk Susdelisnya, jadi mereka penasaran. Dan mungkin nanti misalnya di audiens itu yang nonton ada salah satu yang di daerah Harapan Indah, kan itu lumayan banget tuh, jadi dia tahu dan bisa Hmm. langsung kakak arahin, mungkin langsung chat WA atau DM Instagram gitu sih. Bisa sih bisa. Jadi kayak cuman promosinya doang gitu ya. Iya, Oke. bener banget tuh, Kak. Atau mungkin kalau misalkan kan Kak Dina kan sibuk banget gitu, misalnya kayak ada kegiatan lain selain Mm-mm. mengerjakan Susdelis gitu ya. Mm. Nah, itu mungkin kakak bisa live-nya tuh sambil kakak lagi bikin orderan gitu. Mungkin kan orderannya kan banyak, setiap hari juga pasti Hmm. ada.
Jadi Hmm. bisa sambil kakak live, itu kakak sambil tunjukin kayak ini cara buatnya tuh begini. Jadi nanti orang-orang tuh kayak yang tertarik gitu loh kan, karena biasanya aku lihat di live TikTok itu banyak banget ya kak orang yang sambil, Hmm. misalkan dia tuh jualan pastry gitu, dia sambil baking, Ah, sambil iya, iya. ngetopingin gitu, sambil di Hmm. live gitu. Dan juga sambil interaksi. Mungkin nanti bakal banyak kak yang nanya kayak itu lokasinya di mana, harganya berapa, terus ada rasa apa aja. Nah di situ kan jadi ada timbulnya interaksi dengan Iya, audiens gitu ya. benar-benar. Bisa, bisa jadi saran banget nih. Oke kak, dari Atia ada lagi kah? Masih Raisa nanti ya. Oke, maaf. Mungkin aku mau nambahin soal. Jadi kemarin gini Kak, kita tuh Hmm. bikin satu footage yang dimana Hmm. kalau konten-konten sebelumnya kan itu kita kayak sekalian bikin sama konten-konten yang sebelumnya diupload. Nah, ini ada satu Hmm. footage yang dimana si isi video itu kayak em, apa ya, konten. Jadi ada tote bag di lantai gitu, terus kameranya itu menghadap ke atas. Jadi kayak kita Hmm. ada pasang ekspresi kayak gitu loh satu-satu. Hmm. Nah, itu kira-kira kalau dari kakak konten tersebut kayak bisa dijadiin konten seperti apa gitu nantinya. Kita diskusi aja sih, Kak. Santai aja. Bisa nunjukin misalnya kayak promo-promo, bisa kayak ada promo baru nih. Jadi nanti kita kan ngeliat tote bag-nya, pas buka tote bag-nya isinya kayak ada tulisan promo baru gitu. Iya bisa kayak gitu. Ah, boleh banget. Boleh, 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 Mm-mm. boleh. Soalnya emang biasanya konten yang kayak gitu kan dibikin buat ngasih announcement gitu ke. Iya, benar-benar sih gitu sih paling. Berarti jadi konten promo aja gitu ya. Oke. Mm-mm. Sip, sip. Kalau misalkan dalam waktu dekat itu mau diupload, kira-kira promonya terkait apa tuh, Yudi? Kenapa? Kalau kontennya mau diupload dalam waktu dekat ini, kira-kira Mm-mm. dari kamu itu promonya terkait apa? Apakah emang lagi ada promo dari Susdelis? Iya, kita eh, sama beberapa bulan kita lagi ada promo, ada yang bundling, ada juga promo buat mini, yang ukuran mini. Jadi kayak diskon 10%. Terus kalau yang bundling juga ada diskon 15% gitu. Jadi kalau beli dua, diskon 15% gitu. Bentar. Iya. Kalau dari kalau dari reels-reels kita kemarin, terus Mm-mm. hasil insight yang tadi udah ditunjukin ke kita juga, Mm-mm. itu tuh ada nggak sih peningkatan penjualannya juga? Ada eh orang Signifikan juga atau enggak? belum, karena kan semua kan perlahan ya. Jadi, tapi ada beberapa yang DM masuk, terus ada juga yang dari TikTok tuh dia datang, terus kita kan suka nanyain gitu ya, tahu dari mana gitu, katanya tahu dari TikTok. Terus, oh yaudah, berarti ada peningkatan gitu. Nah, boleh sih, Kak. Jadi kayak hmm, kalau tiap ada yang beli, itu kakak selain tanya, ini kakak tahu Iya, produk sus dari sini dari mana gitu. bener. Karena kan biar kita juga apa sih biasanya neliti gitu. Jadi konten yang mana yang lebih menarik gitu ya. Ya benar, kayak di platform mana yang Mm-mm. paling tersampaikan gitu. Iya, bener. Tapi kalau kamu sendiri tuh lebih suka ke feeds atau ke reels? Lebih suka real sih. Karena kan
Kalau Reels kan lebih video panjang ya, jadi biar ngasih tahu lebih tentang Susdelisnya gitu. Terus kalau feeds juga biasanya kan eh, lebih banyak waktu yang buat ngedit kan sih. Kalau Reels kan kayak tambahin teks juga cukup. Iya, nah kalau Fit kan kadang nyesuaiin desainnya ya biar bagus gitu, biar rata. Kalau Reels kan lebih kayak lebih video-video gitu, jadi nggak harus disamain banget. Dari kamu sendiri ada nggak sih yang mau ditanyain ke kita? Hmm, ini sih lebih ke sebenarnya apa ya bilangnya ya? Hmm, bentar. Gak apa-apa Kak, bilangnya santai aja. Hmm. Tadi jawab sama Raihan. Lebih ke ini sih ide-ide kontennya tuh enaknya nyari di mana ya? Oh, kalau terkait hal itu sebenarnya banyak banget Kak kalau buat referensi. Jadi kakaknya bisa lihat misalkan kakak lagi scroll di Reels tuh, itu kayak ada yang lucu atau ada yang menarik gitu. Dari kakak sendiri sebagai viewers tuh kayak, ih lucu deh kontennya menarik gitu. Nanti mungkin kakak bisa coba aplikasiin di Susdelis gitu. Kalau misalkan di Instagram. Terus juga dari TikTok itu kan lumayan banyak juga tuh ide-ide konten. Hmm. Atau kakak juga bisa cari di ChatGPT buat Oh, nyari oke. referensi, nanya-nanya referensi gitu sih kalau dari aku. Nah, Oke. ini juga bisa Kak, kalau misalnya untuk lebih spesifiknya, jadi kalau misalnya Kakak ke TikTok itu kan biasanya suka ada kayak akun-akun yang kayak kafe atau kayak emang mereka punya produk kayak bakery dan lain-lain, itu Kakak juga bisa kayak spesifik masuk ke profile mereka, terus lihat konten dari mereka gitu, karena biasanya mereka juga pasti kan sering upload konten ya, terus nanti Kakak bisa cari tuh yang misalnya bikinnya tuh yang nggak terlalu susah atau yang effortless, kayak misalnya dia bikin video itu cukup bisa sendirian aja tanpa harus cari parent lain gitu-gitu tuh kakak juga bisa terapin, terus kakak juga bisa lihat dari hashtag yang dia pakai dan kakak bisa terapin ke Tuesdays juga gitu sih kak. Oke. Terima kasih. Jelas, Kak. Udah sih itu aja paling. Kan sebelumnya Susdeli sudah juga ada feeds-feeds Instagram gitu kan ya? Nah, Iya, itu tuh ada guideline desainnya tersendiri nggak sih? Atau udah punya atau belum? belum. Paling dulu kalau bikin feed sendiri lebih ke color patternnya. Jadi kayak disamain gitu color patternnya. Kalau untuk bentuknya enggak sih. Fontnya sama? Enggak. Bebas sih. Oke, Cuman oke. fokus ke color patternnya doang. Oke, paling biar kakaknya nggak ribet ya. Kan kalau misalkan Hmm. mikir ide, misalkan dalam edit video kan mikir ide fontnya atau jenis-jenisnya itu kan mungkin bisa makan waktu lama. Mungkin dari kakak bisa kayak nentuin satu pola atau satu jenis font, warna dan sebagainya sih. Hmm. Biar nggak terlalu makan banyak waktu buat mikir gitu. Oke, oke. Biar jadi ciri khas juga nggak sih? Oh iya, benar. Benar-benar. Dari Kak Dina sendiri, punya nggak sih Kak saran untuk kedepannya kira-kira Susdilis ini mau bikin konten apa lagi ataukah apakah membuat Reels, feed atau apakah? Kira-kira dari Kakak ada saran nggak? eh untuk deket ini lebih pengen bikin reels lagi sih karena kan semenjak ada reels tuh engagementnya lumayan ya. Jadi bakal bikin reels dulu sih. Oke, semoga nanti beneran terwujud ya Kak, bisa lebih sering upload di Iya, TikTok maupun amin. di Reels gitu. Jadi untuk itu Kakak bisa bikin satu konten aja sih Kak. Maksudnya kayak yang kemarin gitu di Reels, tapi nanti di-upload juga di TikTok. Ataupun nanti kalau Kakak mau upload terus-terusan di story WhatsApp, kan Sosdelis punya WhatsApp sendiri gitu. Jadi Iya. bisa sih Kak buat upload kontennya juga di story WhatsApp. Iya. Iya, ini aku juga upload kontennya terus, Kak.
ke story WhatsApp. Wow, yeay. Story kamu juga boleh, Din. Oke. Ya Kak, mungkin boleh sih Kak kalau Kakak mau repost lagi ke akun pribadi Kakak, ditaruh di story Instagram atau di story WhatsApp Kakak. Iya, benar. Bisa itu, bisa dipikirkan nanti. Oke, karena em, apa ya, waktunya juga udah mau habis ya karena kita pakai Zoom free gitu Kak. Jadi mungkin Iya. kita dokumentasi dulu ya Kak sebelum Oke, kita tutup. boleh. Oke, Cal, boleh dibantu dokumennya. 1, 2, 3. Ada. Terima kasih semuanya.